Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat sore, semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tersiksa oleh Selingkuhan Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Jingga yang mendengar itu hanya terdiam. Dia tidak sekalipun mengeluarkan sepatah kata, karena percuma saja jika Jingga menjawab ucapan mereka. "Bu, mau ini dong satu, sama yang itu ya," pinta Jingga sambil menunjuk beberapa barang keperluannya. "Berapa, Bu?" "Ini sekian." Jingga langsung memberikan uang beberapa lembar berwarna hijau. "Jingga, sombong banget sih kamu. Dari tadi Bu Ratna itu bicara sama kamu loh. Kok malah tidak dijawab? Baru dapat warisan dari orang tua aja kamu sudah belagu." Akhirnya Jingga langsung menghadap ke arah mereka. "Untuk apa saya menjawab pertanyaan yang tidak penting seperti itu? Harusnya saya malu sebagai wanita. Bu Ratna hanya bisa mencemooh dan juga memfitnah orang lain. Memangnya saya tidak tahu kalau setiap hari kerjaan kalian hanya memata-matai saya dan menyebarluaskan berita yang tidak benar? Ya kan? Dan untuk apa yang kalian bilang kalau suami saya tidak puas dengan saya, itu salah. Kalian itu tidak tahu penyebabnya suami saya selalu menikah. Dan satu lagi, sebelum Ibu Ratna dan ibu yang lainnya mengoreksi kehidupan saya, tolong koreksi kehidupan kalian sendiri ya. Karena kita tidak tahu kehidupan kedepannya. Siapa tahu suami kalian bisa menjadi suami saya, dan suami saya bisa taubat. Jadi hati-hati dalam berbicara. Satu lagi, untuk warisan yang saya dapat, itu adalah rezeki saya. Kalian hanya syirik dan dengki." Setelah mengatakan itu, Jingga langsung pergi dengan senyuman. Sedangkan ibu-ibu yang ada di sana tentu langsung memajukan bibirnya beberapa sentimeter. Ada-ada saja, mereka selalu bergosip yang tidak penting. Baru saja dia masuk ke halaman rumahnya, dia terkejut karena di sana ada sebuah mobil yang sangat dia kenal. Dia dengan terburu-buru masuk ke dalam rumahnya. "Loh, Bibi, kok ada di sini, Bi?" Gina, adik dari ibunya. Jingga tentu langsung tersenyum dan berjalan ke arah Jingga. Ia memeluk Jingga dengan erat. "Iya, Bibi datang ke sini ingin melihat keadaan kamu. Bibi khawatir dengan keadaan kamu. Tapi ternyata Bibi malah menemukan sesuatu." Jingga langsung melirik ke arah sepasang sejoli yang sedang terdiam dengan wajah tegang. Apalagi suaminya, karena selama ini suaminya sedikit tidak berani kepada adik dari ibunya itu. "Ayo Bi, kita masuk ke kamarku. Bibi pasti lelah kan?" "Iya." Bibi lelah dan juga sedikit kecewa, bahkan marah. "Boleh tidak Bibi menghajar suami kamu saat ini juga?" Jingga langsung menatap ke arah bibinya dengan penuh permohonan agar Jingga tidak mau adanya keributan untuk sementara waktu. Gina langsung tersenyum dan mengelus rambut keponakannya itu. Meskipun Jingga sudah dewasa, tapi tetap saja di mata Gina juga adalah anak kecil yang selama ini dia urus. "Urusan kita belum selesai, Rudi. Dan untuk kamu wanita buruk rupa, tunggu kamu ya." "Mas, gimana ini? Dia itu siapa sih, kok belagu banget sih?" tanya Laras sambil duduk melipat kedua tangannya. Tadi awalnya mereka hendak mandi bersama. Di saat mendengar suara seseorang di depan rumah, mereka memutuskan untuk keluar dengan menggunakan handuk saja, karena Laras ingin membuat Jingga merasa cemburu. Meskipun saat ini wajahnya sedikit hancur karena luka, namun Laras masih bisa bermesraan dengan suaminya. Namun siapa sangka, ternyata yang datang adalah bibinya, Jingga, dan memergoki sedang berpenampilan seperti itu. "Sudahlah Laras, kamu diam. Nanti kalau misalkan Bibi Gina menghampiri kita lagi, kamu tidak usah mengeluarkan sepatah kata pun.
itu hanya akan memperkeruh suasana. Loh, kenapa? Kalau misalkan dia menghina aku, mencaci maki aku, bagaimana mas? Masa aku harus diam saja? Ya aku balas lah. Sudah, kamu diam saja. Kamu tidak tahu siapa dia. Tapi mas, ngomong-ngomong keluarga istri kamu kaya semua ya. Itu lihat deh, mobilnya bagus. Aku juga pengen deh punya mobil kayak gitu. Iya, makanya aku bertahan dengan Jingga karena dia kaya. Harta warisannya itu banyak. Mas, kamu minta mobil satu dong sama istri tua kamu, biar kita bisa jalan-jalan pakai mobil. Rayu Laras sambil meletakkan tangannya di dada di bidang Rudy. Rudy sedikit risih melihat wajah Laras. Dia menghindar. Gampang. Saat ini aku sedang pusing mikir bagaimana alasanku kepada Bibi Gina. Sudah, ayo kita kembali ke kamar. Laras mengangguk dan berjalan sambil merangkul suaminya. Jelaskan kepada Bibi apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah Rudy sudah berjanji agar tidak menyakiti kamu lagi? Lalu kenapa saat ini Bibi malah melihat sendiri jika dia membawa wanita lain masuk ke rumah ini? Kenapa kamu begitu sangat tegar, Jingga? Bibi tahu jika kamu tidak setegar ini, cerca Gina kepada keponakannya itu. Tentu saja Jingga langsung menundukkan wajahnya dan meneteskan air matanya. Benar apa yang diucapkan oleh Gina, jika Jingga tidak sekuat itu. Aku hanya ingin bertahan saja, Bi. Jauh sebelum ini Mas Rudy sudah sering kali menikah. Bahkan ini adalah pernikahannya yang ke-8 kali. Apa? Ke-8 kali? Bagaimana bisa? Kenapa kamu tidak memberitahukan Bibi soal ini? Aku tidak mau membuat Bibi sedih, karena aku tahu jika Bibi tahu kelakuan suamiku, pasti Bibi akan datang dan menghukum laki-laki itu. Lalu kamu diam saja setelah apa yang dia berbuat. Tidak. Ada satu hal yang Bibi tidak tahu. Kenapa aku hanya diam di saat dia membawa wanita lain datang ke rumah ini? Maksudnya? Entahlah. Aku juga tidak tahu apakah ini salah atau tidak. Awalnya aku hanya memberikan obat sedikit saja kepadanya. Namun ternyata itu malah berakibat fatal. Panjang lebar menjelaskan semuanya kepada bibinya, hingga membuat bibinya semakin geram dan juga marah. Apalagi tahu jika wanita yang saat ini menjadi madu keponakannya itu tidaklah murni karena keinginan Rudy, melainkan dia memakai hal mistis. Ya ampun, jadi seperti itu. Pantas saja Bibi lihat wanita itu tidak secantik kamu. Bahkan dia terlihat lebih tua daripada kamu, meskipun usianya lebih muda daripada kamu. Tapi entah kenapa Rudy terlihat begitu menurut, padahal selama ini dia sedikit tidak bisa dikekang. Iya, aku tahu semua itu dari orang yang biasa aku temui, dan aku tahu sesuatu tentang Laras. Apa itu? Nanti, Bi. Nanti sudah saatnya aku akan membongkar siapa Laras. Aku juga tidak mau tinggal diam, dan aku rasa saat ini sudah cukup. Sudah cukup aku bertahan dengan laki-laki itu, karena hanya ingin bermain sebentar dengan mereka sebelum aku berpisah dengan Mas Rudy. Apakah kamu serius ingin berpisah dengan suami kamu itu? Jingga mengangguk. Baiklah, kalau seperti itu, mulai hari ini Bibi akan tinggal di rumah ini. Bibi akan memberikan pelajaran kepada selingkuhan suami kamu itu. Jingga mendengar itu langsung melihat bibinya dengan keterkejutan. Serius, Bi? Iya. Bukankah di rumah ini ada kamar lagi? Biar Bibi menempatinya. Dia akan lihat seberapa kuatnya wanita itu tinggal di sini. Siang harinya Gina dan juga Jingga sedang sibuk di dapur untuk menyiapkan makan siang. Sudah lama memang Jingga tidak belajar masak bersama dengan bibinya. Laras yang mencium bau masakan dari kamarnya tentu langsung keluar. Tidak bisa dipungkiri jika cacing di perutnya terus memberontak ingin diisi. Harum sekali. Pasti wanita itu sudah masak. Perutku sudah lapar. Laras melihat ke sana kemari untuk mencari keberadaan suaminya.
Namun ternyata Rudy tidak terlihat batang hidungnya. Mas Rudy kemana sih? Pasti dia pergi keluar buat berjudi. Laki-laki tua itu. Laras langsung turun dari tempat tidurnya dan berjalan menyusuri bau harum masakan yang tercium begitu sangat lezat. Sampainya Laras di dapur, dia membulatkan matanya di saat melihat Gina yang masih ada di sana. Laras langsung membalikkan tubuhnya. Namun di saat dia hendak pergi meninggalkan dapur, Jingga langsung menyadari jika adik madunya itu ada di sana. Kamu mau kemana? Tanya Jingga sambil melepas celemek yang ia pakai. Mau ke kamar? Kenapa? Enak saja. Kamu pikir kamu bisa berleha-leha di rumah ini? Sini tolong, kamu siapkan makanan ini di atas meja dan ingat, kamu harus pakai masker, biar luka ataupun bakteri yang ada di wajah kamu tidak jatuh ke dalam makanan ini. Tentu saja Laras yang mendengar itu langsung mau mengepalkan tangannya. Maksud kamu apa? Ini luka yang dibuat oleh keponakan kamu itu. Harusnya dia bertanggung jawab, bukan malah santai saja seperti ini. Gina yang mendengar itu tentu langsung menatap Laras tajam dan hendak menghampiri Laras. Laras yang melihat itu merasa sedikit ciut. Namun dengan cepat Jingga menahan tangan Gina. Bi, sudah jangan cari keributan ya. Oke, ayo kita makan aja. Jingga menatap Gina penuh permohonan. Gina membuang nafasnya dengan kasar. Sejak tadi Laras hanya berdiri di tempat semula dan dia tidak berani untuk melangkahkan kakinya mendekati meja. Makanan yang saat ini sudah berisi penuh oleh makanan. Gina memiliki ide dan berbisik kepada Jingga dan hal itu tentu saja terlihat oleh Laras. Laras hanya bisa mendelikan matanya dan juga mengepalkan tangan. Karena Laras tahu pasti kedua wanita itu sedang merencanakan sesuatu. Laras pikir kakak madunya itu akan memanggilnya untuk bergabung makan. Namun sudah beberapa menit, bahkan makanan yang ada di piring mereka berdua hampir habis, Laras belum juga dipanggil. Hal itu membuat rasa kesal yang dirasakan oleh Laras semakin menjadi-jadi. Dia langsung menghampiri mereka berdua dan memukul meja makan dengan kuat. Hal itu membuat Jingga dan juga Gina langsung terkejut dan brak. Apa-apaan kalian? Kenapa kalian begitu tega sih? Padahal kalian lihat dan tahu jika aku sejak tadi berdiri di sana. Tapi kenapa kalian tidak mengajak aku untuk makan bersama? Aku juga lapar. Aku juga ingin makan. Bentak Laras dengan berani sambil menatap ke arah Gina dan juga Jingga. Tentu saja Jingga hanya terdiam sambil menatap ke arah bibinya. Karena Jingga paham, tanpa dia bergerak pun bibinya yang akan bergerak terlebih dahulu. Gina bangkit dan berjalan untuk mendekati Laras. Kamu mau makan? Sini aku tunjukkan di mana tempat yang cocok untuk kamu makan. Gina langsung menarik tangan Laras. Bukannya menyuruh duduk, namun Gina langsung membawa Laras untuk keluar melalui pintu belakang rumah Jingga. Hingga di saat mereka sudah sampai di samping empang, Gina langsung mendorong tubuh Laras sehingga sampai membuat Laras tersungkur. Di sini tempat kamu makan. Wanita kotor sepertimu hanya pantas untuk makan di tempat seperti ini. Laras langsung menatap Gina dengan tajam. Apa-apaan ini? Kenapa kamu tega? Kamu ini hanya orang luar ya. Yang berhak melakukan semua ini adalah aku, bukan kamu. Aku adalah istri dari pemilik rumah ini. Sedangkan kamu hanya bibi dari wanita tua itu. Aku tidak terima ya atas perlakuan yang kamu lakukan kepadaku. Aku akan adukan semua ini kepada Mas Rudy, ancam Laras sambil mencoba bangkit. Kamu pikir aku takut? Silakan saja kalau kamu berani. Aku akan pastikan jika suami kamu itu akan menciut jika berhadapan denganku. Setelah mengatakan itu, Gina langsung meninggalkan Laras. Laras langsung memukul tanah merah yang ada di hadapannya dan berteriak kencang. Sialan, kurang ajar. Apa yang bibi lakukan kepada wanita itu? Tanya Jingga di saat ini baru saja masuk ke dalam rumah. Tidak, bibi tidak melakukan apapun. Bibi hanya memberitahunya tempat yang cocok untuknya. Jingga langsung menggelengkan kepalanya. Dan saat itu juga Rudy sudah kembali dengan senyuman dan juga tentu saja Jingga tahu arti dari senyuman itu. Sayang, ini aku belikan ini untuk kamu, ujar Rudy sambil menyerahkan sesuatu di tangannya. Tentu saja Jingga langsung mengerutkan keningnya, sedangkan Gina hanya terdiam sambil melipat kedua tangannya di ujung sana. Apa ini, Mas? Ini baju buat kamu.
Sudah lama kan Mas tidak memberikan baju untuk kamu? Itu ada satu lagi. Oh, ini perhiasan untuk madu kamu. Gina langsung menatap Rudy dengan lekat. Maksud kamu apa, Mas? Kenapa kamu hanya membelikan aku baju dan kamu malah membelikan wanita itu perhiasan? Bukankah selama ini kamu tidak pernah membelikan aku perhiasan? Kenapa kamu begitu sangat pilih kasih, Mas? Iya. Kenapa kamu membelikan keponakan aku hanya pakaian? Sini Masnya. Jingga yang lebih berhak daripada wanita itu. Kebetulan sekali Laras baru masuk dari pintu belakang. Tidak bisa. Itu adalah milikku. Kembalikan. Kenapa? Harusnya kamu itu sadar jika emas ini itu lebih baik dan lebih berhak didapatkan oleh Jingga. Karena dia adalah istri Rudy yang dimana selama ini selalu dimanfaatkan oleh Rudy dari dalam segi apapun. Benar begitu, Rudy? Apakah kamu ingin memberikan emas ini kepada istri buruk rupamu ini? Tanya Gina penuh penekanan kepada suami keponakannya itu. Rudy yang mendengar itu tentu langsung menatap Laras. Sedangkan Laras dia langsung memegang wajahnya. Dia merasa sakit hati di saat disebut sebagai wanita buruk rupa. Padahal lukanya tidak seberapa, tapi memang luka itu membuat aura wajahnya tertutup. Rudy langsung menundukkan wajahnya. Sudahlah, jangan ada keributan. Terserah Mas, itu juga Bibi mau ambil saja. Dan untuk kamu juga, maaf jika aku belum pernah memberikan kamu, Mas, ujar Rudy. Jingga tahu jika suaminya itu marah, namun badan kekarnya itu tidak bisa menutupi ketakutannya kepada pipinya. Loh Mas, gak bisa gitu dong. Itu kan perhiasan yang kamu janjikan buat aku. Kenapa malah membiarkan wanita itu mengambilnya sih? Tunggu dulu. Laras lari mengejar suaminya dan masuk ke dalam kamar. Laras membanting pintu kamar itu dengan kencang. Sedangkan di luar, Gina tersenyum, begitupun dengan Jingga. Ini perhiasan itu pantasnya kamu dapatkan. Bukan hanya pakaian itu saja. Suami kamu itu benar-benar ya. Untung saja ada Bibi di sini. Kalau tidak pasti kamu terus ditindas. Sudahlah Bi, tidak apa-apa. Kasihan juga Laras. Pasti dia marah karena perhiasannya diambil alih. Sudah. Jangan kasihan pada wanita sampah itu. Ayo kita bereskan makanan ini. Setelah ini kita pergi keluar. Kita belanja. Jingga tersenyum. Kamu itu bodoh ya, Mas. Badan kamu kekar, tato yang memenuhi tubuh kamu. Kamu kemanain hingga sampai kamu tidak berani melawan wanita itu? Memangnya siapa sih wanita itu hingga sampai membuat nyali kamu menciut seperti ini? Aku tidak mau tahu ya, Mas. Kamu harus belikan aku perhiasan yang lebih besar daripada perhiasan yang diambil oleh wanita itu. Minta Laras dengan amarah. Rudy yang saat ini sedang duduk tentu hanya terdiam. Sudahlah Laras, kamu jangan mengamuk seperti itu. Lebih baik kamu pergi ke dokter obati luka wajah kamu. Aku sedikit merasa risih dan juga tidak nyaman melihatnya. Soal perhiasan itu gampang. Aku bisa membelinya lagi. Soalnya aku baru menang judi hari ini. Maksud kamu apa bicara seperti itu, Mas? Kamu jijik melihat wajah aku seperti ini? Rudy menggeleng. Dia bangkit dan langsung mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah dan memberikannya kepada Laras. Ini, uang. Ambil dan pergi ke rumah sakit. Aku mau kamu pulang dengan keadaan wajah yang lebih membaik. Aku menikahi kamu karena wajah kamu cantik. Kalau wajah kamu saat ini rusak, aku rasa aku tidak mau jika terus berada di dekat kamu. Rasanya jijik dan juga risih. Setelah mengatakan itu, Rudy langsung pergi meninggalkan Laras. Laras tentu langsung mengepalkan tangannya. Memangnya aku menikah dengan dia karena apa? Sombong. Si Joni kamu saja tidak bisa hidup. Sok belagu. Gumam Laras dengan kesal. Kebetulan sekali di saat Jingga serta Gina sedang asyik berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan, mereka melihat Laras yang sedang sibuk memilih beberapa barang. Hal itu tentu saja membuat Gina langsung memiliki rencana cemerlang untuk membuat wanita itu malu di depan semua orang. Jingga, lihat deh. Itu madu kamu sedang apa? Pasti dia belanja karena habis malak suami kamu. Tunjuk Gina kepada Laras yang ada di ujung sana.
Jingga langsung melirik ke arah yang ditunjuk oleh bibinya. Sudah biarkan saja. Laras juga berhak kok menggunakan uang itu. Kamu ini bagaimana sih? Uang yang digunakan oleh Laras itu adalah hak kamu. Siapa tahu uang itu hasil nipu bibi. Seperti yang kemarin dibilang bibi. Bibi harus kasih pelajaran anak itu, biar dia tahu rasa. Kamu mah apa? Udah, kamu diam saja. Kamu hanya perlu melihat apa yang akan bibi lakukan. Gina melangkah lebar, sedangkan Jingga menggeleng dan membuang nafasnya kasar. Oh, jadi si buruk rupa si pelakor, si wanita murahan ini ternyata lagi belanja ya? Sindirnya dengan suara besar, hingga membuat semua orang langsung menatap ke arah Gina. Laras yang mendengar itu langsung menatap ke arah suara dan seketika merasa tegang. Kenapa? Kok wajahnya tegang kayak gitu? Wajah yang hancur karena pelet yang kamu punya sudah pudar kan? Kenapa begitu tegang? Bukankah apa yang aku ucapkan itu adalah benar? Jika kamu itu adalah si pelakor dan wanita murah yang sudah berani merebut suami dari keponakanku. Sini deh kalian. Aku ingin kasih tahu kepada kalian bahwa wanita yang ada di hadapanku ini adalah pelakor. Gina menekan kata-kata pelakor. Laras mengepalkan tangannya dan juga menatap Gina dengan penuh kebencian. Dan juga tidak bisa dipungkiri jika Laras takut akan berada di tengah-tengah kerumunan dan pandangan menelisik. Diam. Kamu tidak berhak menghina dan juga mengecap aku seperti itu. Sebelum kamu menghina aku, lihat dulu keponakanmu itu. Apakah dia sudah sempurna atau tidak? Kilah Laras dengan berani. Kenapa? Ponakanku tentu saja sempurna. Dia istri yang soleha. Dia istri yang penurut. Bahkan di saat suaminya selingkuh dan membawa wanita lain ke rumahnya, dia hanya diam. Kenapa jika aku membalas rasa sakit keponakanku? Apakah kalian juga semua di sini? Jika keponakan atau anak perempuan kalian diselingkuhi oleh suaminya dan wanita yang menjadi selingkuhannya itu dibawa ke rumahnya, apakah kalian akan tetap diam? Tanya Gina dengan suara menggelegar. Hinaan dan cemoohan dari pengunjung pusat perbelanjaan itu terdengar jelas di telinga Laras. Laras langsung berjalan ke arah Gina dan hendak menampar wajah Gina. Namun dengan cepat Gina menahannya. Lihatlah, bahkan dia sudah berani menampar wajahku. Begitu sangat tidak punya sopan santun sekali, bukan? Ledek Gina kepada Laras dengan tatapan penuh dengan dendam. Sedangkan Jingga, dia hanya terdiam dan melipat kedua tangannya. Inilah yang Jingga tunggu-tunggu selama ini. Laras langsung menarik tangannya dan langsung memilih pergi dari sana. Percuma saja jika dia melawan Gina, karena itu hanya akan membuat dirinya terlihat semakin memalukan di depan semua orang. Pelakor. Kok bisa ya wajah buruk rupa seperti itu menjadi pelakor? Aneh pelakor itu. Wanita sampah. Teriakan-teriakan itu masih terdengar oleh Laras. Laras langsung masuk ke dalam taksi yang ia berhentikan. Dia menangis sejadi-jadinya di dalam sana. Dia tidak terima jika dia dipermalukan bahkan ditindas oleh Gina. Aku akan balas semua ini. Aku akan balas rasa malu yang aku dapat. Aku tidak akan tinggal diam. Jingga merasa bahagia karena hari ini dia bisa melihat madunya itu habis dikerjai oleh bibinya. Dan dia bisa menenangkan pikirannya dengan cara berbelanja. Di saat Jingga dan Gina baru saja sampai di kediamannya, dia dikejutkan dengan keberadaan sang mertua. Oh, bagus ya kamu Jingga. Mama minta uang buat kebutuhan mama, kamu tidak dikasih. Kamu malah enak-enakan belanja sama janda gatal ini. Mela menatap Jingga dengan sinis. Memang sejak dulu Mela dan juga Gina tidak pernah akur. Jingga, kamu dengar sesuatu tidak? Kok seperti ada yang bicara ya? Apa itu hantu? Tanya Gina sambil mengusap tengkuknya. Jingga hanya paham dan tentu tersenyum. Kurang ajar kamu ya Gina. Bisa-bisanya kamu mengatai saya hantu. Awas ya kamu. Mela hendak menampar. Dengan cepat Gina pun menahannya. Wanita serakah. Kalian berdua cocok sama-sama wanita serakah. Kok bisa ya Jingga kamu? Rumah kamu ini banyak hantu. Padahal setiap hari kamu selalu ibadah kan? Bibi kok jadi tidak tenang tinggal di sini? Banyak hantu. Apa bibi harus mencari kiai ya untuk meruqyah rumah ini? Ujarnya dengan senyuman mengejek. Jaga mulut kamu ya. Sudah tua namun tidak punya etika, malah menyelonong masuk rumah anak saya dan malah tinggal di rumah ini. Untung menantu saya mengabari saya hal ini.
Kamu jingga? Kenapa kamu membiarkan wanita tua ini tinggal di rumah ini? Kamu mau dia menguasai harta kamu? Iya. Kalau seperti itu, Mama tidak terima ya. Harta yang kau punya itu adalah hak Mama di dalamnya. Ingat itu. Cerca Mela dengan wajah merah. Mela, sudah cukup ya kamu mengatai aku. Kamu tidak sadar diri. Kamu ini lebih tua daripada aku. Jangan kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada keponakanku ini. Kamu terus memaksanya untuk minta uang kan? Sedangkan anak kamu si Rudi itu hanya bisa menghabiskan uang milik keponakanku. Dan sekarang dia malah membawa wanita buruk rupa itu ke rumah ini. Harusnya kamu sebagai orang tua bisa menasehati dan memberitahu apa yang tidak baik, bukan malah diam saja dan memikirkan uang. Oh, aku lupa. Kamu saja bisa menjadi istri kedua dari suami orang kan? Maaf ya, kurang ajar. Toh lagi pula Jingga tidak keberatan di saat suaminya menikah. Bukan begitu Jingga? Bukankah kamu sadar jika Rudi menikah dan menduai kamu karena kamu mandul dan tidak bisa memuaskan suami kamu? Tanya Mela dengan nada mengejek. Gina yang mendengar itu langsung membulatkan matanya. Kata-kata itu sangat pantang bagi Gina untuk mendengarnya. Apalagi kata-kata itu keluar peruntukan untuk keponakan kesayangannya. Gina dengan cepat melangkah ke arah ibu mertuanya Jingga dan menampar dengan cukup keras dan plak. Ini untuk mulut kamu yang rusak. Ini untuk kelakuan buruk kamu. Jangan pernah sekali-kali kamu mengatai keponakanku mandul. Kamu tidak tahu tentang masalah pribadi keponakanku. Bisa saja anak kamu yang memang tidak becus memberi benih yang baik untuk keponakanku. Buktinya saja, saat ini dia gonta-ganti istri. Tapi sayangnya dia tidak bisa memberikan anak kan? Atau apa jangan-jangan ada kelainan? Atau jangan-jangan suaminya wanita buruk itu tidak bisa memenuhi hasrat istrinya? Ya begitu. Tanya Gina sambil menatap ke arah Laras. Laras langsung gelagapan langsung menundukkan kepalanya. Mela menatap untuk mencari kebenaran apakah yang diucapkan oleh Gina sambil memegang wajahnya yang terasa panas. Mela mencari kebenaran, jika benar atau tidak, jika Rudi mengalami sesuatu masalah. Mela hendak membalas tamparan Gina, namun dengan cepat Gina menahannya. Jangan asal bicara kamu Gina. Anak saya itu subur, anak saya itu perkasa. Keponakan kamu saja yang mandul. Bukan begitu Jingga? Stop. Jangan ucapkan kata itu lagi, Ma. Aku tidak mandul. Dan benar apa yang dikatakan oleh Bibi, jika anak Mama yang mengalami gangguan kesuburan. Aku sudah memeriksa kesehatanku ke dokter, dan aku alhamdulillah normal. Tanya sendiri kepada anak Mama. Lebih baik Mama saat ini pergi dari sini. Aku ingin istirahat. Jangan sampai aku berbuat tidak sopan kepada kamu. Setelah mengatakan itu, Jingga langsung pergi menenteng beberapa belanjaannya untuk masuk ke dalam kamar. Tidak bisa. Kamu tidak bisa mengusir Mama dari sini. Mama datang ke sini ingin menagih hak Mama. Kalau wanita janda tua ini tinggal di rumah ini, Mama pun akan memutuskan untuk tinggal di rumah ini. Karena Mama tidak mau jika uang milik Rudi dihabiskan oleh wanita ini. Teriak Mela agar terdengar oleh Jingga. Uang siapa? Uang yang kamu maksud itu uang yang mana? Kamu itu buta atau memang benar-benar tidak bisa melihat sih? Semua yang dimiliki oleh keponakanku itu pure miliknya dan bukan milik anak kamu. Jadi jangan berharap 1 sen pun uang milik keponakanku jatuh ke tanganmu. Lebih baik kamu keluar dari rumah ini dan jangan buat drama. Gina langsung menarik tangan Mela. Namun dengan cepat Mela memberontak. Dengan cepat Gina mengunci pintu depan agar Mela tidak masuk kembali ke dalam rumah. Kenapa? Kau mau membantu ibu mertua kamu itu? Silakan saja jika kamu berani. Jika tidak, kamu diam saja. Saya akan menunjukkan posisi keponakan saya di sini. Dia adalah ratu di rumah ini, dan kamu hanya dayang di sini. Paham kamu? Laras hanya terdiam sambil mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa memberontak saat ini. Dia harus segera mencari cara dan harus segera menaklukkan Jingga dan juga bibinya, agar keberadaannya aman bahkan lebih berkuasa di rumah itu. Brak brak brak. Mela tidak segan-segan melempar batu ke pintu serta jendela rumah Jingga agar pintu rumah itu terbuka. Tetangga yang sudah mendengar suara teriakan dan juga suara gaduh dari depan rumah Jingga langsung berhamburan melihat atraksi dari mertua Jingga itu.
Itu kenapa, Bi? Entah. Pasti itu ibu mertua kamu yang sudah membuat onar. Sudah, coba kita lihat lagi. Wanita ular, mau kemana kamu? Aku mau melihat mama. Awas, kalau kamu jika mau membuat suasana semakin keruh, kamu harus diam. Jika kamu masih ingin tinggal di sini, kunci mulut kamu itu. Kamu kunci, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak penting, ancam Gina. Jingga langsung menarik tangan bibinya itu untuk langsung membuka pintu. Dan di saat mereka sudah membuka pintu, betapa begitu banyak kerikil yang berserakan. Bahkan ternyata jendela rumah Jingga pun ada yang pecah akibat lemparan batu yang terlalu keras. Mama, kenapa ini? Kenapa mama membuat onar di rumahku? Kamu tanya kenapa? Kamu harus bertanya kepada bibi janda tua kamu ini. Dia yang sudah mengusir mama dari rumah ini. Mama tidak terima ya. Dan kamu lihat semua warga di sini. Kasihan sama mama itu, karena mama diusir oleh orang yang tidak ada haknya di rumah ini. Jingga langsung menutup matanya dan membuang nafasnya dalam kasar. Baru saja dia hendak membuka mulut untuk menjawab ucapan ibu mertuanya, ternyata di seberang sana dia melihat suaminya berjalan dengan langkah lebar dan sambil membawa sebotol minuman di tangannya. Hal itu membuat Jingga merasa jengah. Ada apa ini? Kenapa kalian malah berkumpul di sini nih? Dan mama, kenapa mama menangis sambil memegang batu seperti itu? Ada apa ini? Pasti gara-gara kamu ya, Jingga? Tanya Rudi sambil mengacungkan botol minuman di tangannya. Dan brak, botol itu dipukulkan oleh Gina. Jangan salahkan keponakanku. Aku yang telah memberikan pelajaran kepada ibumu. Ibumu sudah kurang ajar. Dia mengataiku janda tua dan tidak punya sopan santun. Bahkan dia tidak segan-segan menghina istrimu. Bawa pergi ibumu dari sini, Rudi. Jangan sampai aku mengusirmu dari rumah keponakanku. Dan kamu juga tidak tahu malu, datang-datang dengan keadaan mabuk seperti ini. Lihatlah para warga berkumpul untuk menyaksikan kegaduhan ini. Kalian bertiga itu memang benar-benar pembawa masalah. Ayo Jingga, kita masuk. Mas, tolong aku, Mas. Mereka berdua menyiksa aku, Mas. Kalian semua, lihatlah ini. Wajah ini dia rusak karena dia tidak mau jika Mas Rudi mencintai aku. Apalagi saat ini aku sedang hamil. Semua orang yang mendengar itu langsung mencibir Jingga. Namun tidak sedikit juga yang membela Jingga. Jingga yang mendengar itu tentu hanya membuang nafasnya kasar. Melihat Jingga dan juga Gina yang terus melangkah, tentu saja Mela langsung berucap kembali. Enak saja. Kalian tidak boleh masuk terlebih dahulu. Kalian harus minta maaf kepadaku dan juga menantuku, karena kalian sudah memperlakukan aku seperti ini. Kalian warga di sini, lihatlah. Dia wanita mandul yang menjadi menantuku ini begitu sangat jahat. Dia mengusirku dari rumah ini, bahkan mengunci aku dari dalam. Teriak Mela dengan suara menggelegar. Sedangkan Laras yang mendengar itu hanya tersenyum. Dia merasa bahagia di saat Jingga sedang dipermalukan oleh ibu mertuanya. Rudi yang mendengar istri mudanya hamil tentu saja merasa terkejut. Bagaimana bisa hamil? Rudi mencoba bertanya apa maksud dari perkataan Laras. Namun Laras langsung memberikan kode agar Rudi diam. Gina menghentikan langkahnya. Dia langsung membalikkan tubuhnya. Dia langsung berjalan ke arah Mela. Dia langsung mencengkeram rambut Mela. Bukankah sudah aku katakan, jangan sekali-kali kamu berkata seperti itu kepada keponakanku. Keponakan tidak mungkin mandul. Mungkin anak kamu yang mandul. Paham kamu? Satu lagi, jangan termakan omongan si wanita ular jika dia hamil. Bagaimana dia bisa hamil saat dirinya belum pernah disentuh oleh si Joni anak kamu? Jadi harus dipertanyakan itu. Lepaskan. Jangan berani kamu menyakiti mama saya. Rudi mencoba menarik tangan Gina. Namun karena dirinya masih terpengaruh oleh alkohol, akhirnya dia ambruk. Untung ada Laras yang menahan tubuhnya. Jangan sok jagoan kamu, Rudi. Sebelum kamu bisa membangunkan si Joni kamu. Wajah Laras langsung tegang. Tahu apa kamu? Aku memang sedang hamil. Keponakan kamu saja yang mandul, balas Laras dengan berani. Laras? Apa Mas? Sudah kamu diam saja. Keributan demi keributan terjadi di sana hingga sampai di mana Pak RT datang melerai mungkin. Jadi intinya apa masalahnya di sini?
Kenapa kalian sampai membuat onar dan bahkan mengundang para warga untuk menyaksikan keributan keluarga kalian? Kalian ini semua sudah dewasa. Kalian bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin, bukan dengan keributan seperti ini. Sambil menatap ke arah 5 orang yang ada di hadapannya. Jadi begini Pak RT, saya sebagai bibinya, mengganti orang tuanya Jingga, merasa keberatan karena suaminya ini membawa wanita lain masuk ke dalam rumah keponakan saya. Dan juga saya tidak terima jika dia terus diperas oleh suami dan juga ibu mertuanya. Tidak bisa Pak RT, apa yang diucapkan oleh wanita tua itu tidak benar. Saya membawa istri muda saya ke sini karena ini adalah rumah saya. Jadi saya berhak dong. Saya kepala keluarga di sini. Dan untuk ibu saya ya wajar saja dia minta uang kepada Jingga, karena Jingga memiliki uang yang banyak. Jadi apa salahnya jika dia memberikan uang sedikit kepada ibu saya? Jingga yang mendengar sanggahan dari suaminya langsung menatap Rudy dengan tajam. Saya mau ibu mertua saya bertanggung jawab atas keributan yang ada dan benda yang telah dia rusakkan. Tidak bisa. Saya tidak akan bertanggung jawab, karena itu sudah resiko kamu. Kenapa kamu membiarkan wanita ini mengusir saya dari sini? Stop. Apapun itu alasannya, aku ingin Mama segera mengganti kerugian yang aku alami. Mama pikir pintu sama kaca jendela bisa diganti sendiri. Tidak. Kalau tidak, aku akan tempuh jalur hukum. Jangan gila kamu Jingga. Hanya karena masalah kecil kamu sampai mau melaporkan ke polisi. Kamu semakin kesini semakin ngaco sih. Timpal Rudy tidak terima. Kenapa Mas? Apakah keributan yang mama kamu buat ini kamu anggap masalah kecil? Mempermalukan aku dan juga memfitnah aku dengan dramanya, apakah itu masalah kecil? Sudah cukup. Lebih baik kalian cari jalan tengahnya bagaimana, agar di keluarga kalian ini tidak ada selisih paham lagi. Karena saya menyayangkan sekali jika adanya pertengkaran yang tidak ada ujungnya. Saya sebagai ketua RT di sini sangat-sangat berharap jika kalian bisa berdamai dan mencari solusi untuk masalah ini. Karena ini sudah hampir senja, saya permisi. Kalau ada apa-apa hubungi saya saja. Saya permisi. Pak RT itu langsung pergi dari sana dan menyisakan kelima orang yang saat ini masih bersih tegang. Pokoknya Mama mau tinggal di sini. Jika perempuan ini tinggal di sini, Mama juga akan tinggal di sini. Tidak bisa. Kamar di rumah ini sudah habis dan kamu juga tidak berkepentingan di rumah ini. Lebih baik kamu pergi dari sini. Jangan memperkeruh suasana. Kalau kamu mau uang, ya kamu cari uang sendiri. Oh, atau semua ini karena suami kamu sudah tidak memberikan uang ya buat istri mudanya. Namun penampilannya seperti ibunya sendiri. Ucap Gina dengan santai. Bukankah yang lebih berhak tinggal di sini itu adalah ibu mertuaku? Kamu kan hanya bibi dari wanita tua itu. Kenapa kamu begitu sok berkuasa di rumah ini? Rumah ini adalah hak ibu mertuaku, karena dia juga mertua dari Jingga. Bukan begitu, Mah? Tanya Laras kepada Mela untuk mengambil hati Mela. Mela pun langsung mengangguk. Iya betul. Aku yang lebih berhak tinggal di sini, bukan kamu. Jadi yang harusnya pergi dari sini itu adalah kamu. Stop. Wanita sampah yang wajahnya hancur kayak setan. Jangan suka ikut bicara. Daripada kamu sibuk mencari muka di sini, bagaimana kalau kamu urusi anak dan suami kamu saja yang sengaja kamu tinggalkan itu? Bisik Gina sambil mencengkram tangan Laras. Wajah Laras menegang mendengar hal itu. Gina tersenyum melihat raut wajah burik Laras pias. Brak. Rudy memukul meja yang ada di hadapannya. Karena kepalanya merasa begitu sangat pusing mendengar keributan yang sejak tadi tidak ada habisnya. Udah diam kalian, diam. Sudah. Kalau misalkan Mama ingin tinggal di sini, Mama boleh tinggal di sini. Mama tidur sama Bibi Gina. Dan untuk kamu Jingga, jangan besar kepala. Apapun itu keputusanmu, aku adalah kepala rumah tangga di sini. Aku yang lebih berhak mengambil keputusan. Setelah mengatakan itu, Rudy langsung pergi dari sana.
sedangkan Jingga menatap suaminya dengan tatapan tajam. Emang enak? Makanya jangan coba-coba menjadi penguasa di rumah ini. Karena lambat laun, rumah ini akan menjadi milikku. Aku akan merayunya untuk memberikannya kepadaku. Kamu paham? Bisik Mela kepada Gina. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.